Di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah Habib Usman. Semenjak saya bangkrut, saya belum ada uang untuk menutupi semua hutang-hutang saya. Tapi boleh nggak sih saya menunda bayar hutang karena kondisi saya? Untuk makan aja kadang saya sulit banget dan haram nggak sih Ustadz jika saya makan dengan hutang yang menunggak? Silakan Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika seseorang memiliki hutang, maka diniatkan dulu untuk dia membayar hutang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk bayar hutang. Jadi niat dulu, saya ya Allah, saya niat untuk bayar hutang ya Allah. Saya niat untuk mengganti apa yang saya pinjamkan ya Allah terhadap orang lain. Yang saya minjam ini ya Allah 1 juta atau 10 juta atau 100 juta ya Allah, saya niat untuk mulangin ya Allah. Maka niscaya ketika ada niat dari hamba tersebut, maka Allah bukakan pintu jalan keluarnya untuk dia bisa bayar hutang. Jadi kalau misalkan dia punya hutang 10 juta, tapi dia butuh buat makan, apakah bayar hutang dulu atau makan dulu? Ditanya nih, perjanjiannya kapan? Misalkan 1 tahun dia mau bayar, maka ketika sudah masuk di 1 tahun, dia mau makan ini, diizin dulu sama orang ya. Saya masih belum mampu untuk bayar hutang, saya punya harta sekian, tapi saya punya harta buat makan. Jadi menceritakan apa yang terjadi. Kejujuran adalah sebuah kebaikan. Menceritakan apa yang telah terjadi sama dirinya, niscaya Allah kasih keluar jalan keluarnya. Jangan bohong. Karena orang yang biasa hutang sana, hutang ke sini, hutang sana, hutang ke sini, jadi pembohong dia. Masya Allah, terima kasih Habib. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, jika suami istri sama-sama bekerja, namun pendapatan istri lebih besar dan hampir sebagian besar kebutuhan keluarga istri yang tanggung. Bagaimana sikap seorang istri agar ikhlas untuk menanggung kebutuhan keluarga dan tetap berada dalam ridho Allah? Karena terkadang saya masih suka ngeluh dan merasa kurang dengan nafkah suami berikan. Namun saya tidak berani mengutarakannya karena untuk menjaga hati suami saya agar tidak terluka. Terima kasih Ustaz Maulana. Begini, buat semua wanita karir dimanapun berada, selamat, Anda hebat. Tapi kehebatan itu atas restu suami. Tidak mungkin sosok wanita keluar dari rumah tanpa seizin suami. Maka ketika dia bekerja berat dan atas apa yang dia dapat, sebenarnya ada andil suami di situ. Ada restu dan ridhonya kan. Kemudian, kalaupun ini kan supaya membesarkan hati istri supaya tidak bermasalah kan. Maka yang kedua, usahakan sosok yang namanya istri, mohon maaf, jadikan atas yang kau dapatkan itu berarti keberkahan buat keluarga. Bukan karena sombong saya lebih banyak. Dan tetap bagaimanapun banyaknya kau dapat, tetap suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah jemaah di rumah, selanjutnya mari kita mendengarkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang kembali kalimat yang sangat indah. Ada orang yang bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, tapi dia terlalu santai dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah tidak masuk di akal lagi. Kenapa untuk sesuatu yang diwajibkan engkau terlalu santai? Sholat engkau entar-entarkan, puasa engkau sepelekan, zakat engkau remehkan, subhanallah. Tapi untuk sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, yaitu rezekimu, engkau terlalu bersusah payah, terlalu capek. Tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba bangkrut. Namun ternyata ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa yang paling bangkrut? Yang paling bangkrut bukan orang yang kehabisan harta dalam semalam, tapi yang paling bangkrut adalah mereka yang sudah susah payah menabung amalnya di dunia, namun ternyata di akhirat habis karena dia terlalu sering menyakiti orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia ya Allah. Tambahkan harta yang halal banyak, mudah lagi berberkah kepada kami ya Allah. Mudahkan jalan rezeki kami ya Allah. Tambahkan rezeki kami ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan kami kebaikan akhirat, jangan sampai dunia melalaikan kami ya Allah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam itu Indah jam 5 pagi. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.